Salam elegan. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan sebuah algoritma dari YOLO dengan tema kami yaitu deteksi objek. Karena keterbatasan waktu dan resource juga, jadi kami menggunakan algoritma untuk menampilkan objek tersebut. Jadi pertama itu akan saya jelaskan YOLO itu bagaimana. Jadi YOLO itu sebenarnya algoritma milik darknet. Cuman kalau darknet itu kan adanya cuman di Linux. Jadi ini kalau di Windows itu harus pakai OpenCV 2 gitu. Terus masuk ke memuat YOLO-nya. Jadi pertama itu kita buat dulu variabel namanya data yang mengimpor CV2 tadi dengan kelas DNN dengan metode readNet untuk membaca YOLO v3.wait dan YOLO v3.config. Terus kemudian masuk buat kelas variabel kelas dengan tipe array. Di sini membuka sebuah nama atau membaca. Jadi coconame ini perintah untuk membuka dengan format R atau itu baca sebagai F. Fungsinya itu pemanggilannya itu pakai F. Kemudian manggil kelasnya tadi untuk membaca setiap baris, melakukan perulangan untuk membaca setiap baris sampai semuanya itu terbaca. Kemudian masuk ke name layer, itu tuh mengambil nama layer dari si datanya tadi dimasukin ke variabel name layer. Terus layer keluaran, ini tuh fungsinya pakai fungsi get unconnected outlier name. Itu tuh fungsinya dia menyeleksi setiap layer yang nggak ada outputnya. Jadi kenapa kok disebut unconnected, jadi nggak terhubung, outputnya itu nggak ada. Awal mulanya itu fungsinya pakai ini perulangan dulu sampai selesai. Cuman setelah dicari-cari ternyata ada fungsi yang lebih simpel, ternyata itu pakai fungsi dari get unconnected outlier names. Jadi nanti tuh outputnya katanya itu berupa layer 8294 sama 106 gitu. Terus panggil namanya buat dulu namanya variabel warna. Di situ dia itu manggil sebuah random dengan fungsi numpy random warna yang warnanya itu dia bisa terserah, dia itu manut dengan manut ngikut dengan kelasnya tadi, panjang kelasnya tadi, size-nya. Kemudian buat memuat gambar atau image itu pakai fungsi dari metode dari CV OpenCV2 itu imread membaca foto.jpg. Kemudian gambarnya tadi, ini tuh buat komen karena bisa aja itu gambarnya kebesaran, bisa di resize. Cuman ternyata gambarnya itu udah cukup, jadi nggak dipakai resize-nya. Terus buat variabel baru itu tuh deklarasiin height, width, sama channelnya pada gambarnya tadi. Terus masuk ke deteksi objek. Di sini tuh objek deteksi itu gunanya untuk menyeleksi setiap objek yang ada di gambarnya. Terus disimpan dalam bentuk loop atau gumpalan banyak. Jadi satu foto itu nggak langsung semuanya kedeteksi, tapi dipecah belah jadi banyak. Pakai kelasnya DNN dengan metodenya loop from image. Jadi ada gambar ini sebagai
mean subtraction. Jadi itu memecah belahnya tadi. Di sini dia dibagi lagi dalam warna, 3 warna. Itu ada merah, hijau, sama biru atau RGB biasanya disebutnya. Terus ada kedua scaling. Scalingnya itu ini tuh fungsinya buat bandingin kalau nge-scale gitu loh. Bandingin itu kepake apa enggak gitu. Terus ada lagi ini tuh fungsinya size-nya. Kalau nggak salah ini size-nya. Ya, size ini. Terus diatur dari ukurannya itu segini 416 kan 416. Kemudian ini bagian dari penampilan default main-nya. Jadi nanti formatnya itu kan RGB kan dalam bentuk angka, koma gitu kan. Terus itu nanti outputnya itu kebalik, jadi jadinya biru, hijau, sama merah. BGR nanti. Terus pakai fungsi yang namanya swap, dikembaliin lagi dengan kondisi true. Ini cuman opsional aja, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Memotong setelah itunya tadi dijalankan. Terus pakai fungsi kelas dataset set input dari objek data tadi untuk hubungin ke menyetel inputannya itu ke networknya. Jadi kalau udah kedeteksi tadi dihubungin ke networknya. Terus buka buat lagi variabel namanya keluaran. Itu tuh ngembaliin layar keluarannya tadi. Jadi kan di layar itu kan ada 3 jenis. Ini misal ada layar yang tidak koneksi tadi, dikembaliin dengan forward biar dipakai nanti pas menyampaikan informasinya. Terus masuk ke showing information on screen. Jadi pertama buat variabel dengan 3 jenis kelas IDS, kemudian confidence, ambang kepercayaannya, dan box untuk menyimpan hasilnya nanti. Di sini pakai perulangan dari keluarannya tadi dengan keluaran itu sampai diulang sebanyak keluaran ini forwardnya tadi. Terus di nested looping membuat variabel scores dengan menyimpan setiap detection tadi yang terdetek. Kemudian pakai buat kelas ID dengan tipe dengan fungsi atau metode arg max itu ngembaliin inputnya yang udah terdeteksi arraynya tadi. Terus buat lagi fungsi confident buat nampung semuanya ini tadi jadi satu. Jika confidence-nya ini tuh lebih besar dari 0,5, itu tuh 0,5 itu ambang kepercayaannya. Jadi kalau udah lebih dari 0,5 pasti kedeteksi. Yang selain itu ya nggak kedeteksi. Di sini dia akan buat sebuah object detected kalau udah lebih dari 5 disimpan dalam variabel w sama h. Terus buat lagi rectangle-nya atau kotaknya nanti dari koordinatnya x sama y. Terus disimpanlah si WHY-nya ini, WHXY-nya ini di box-nya tadi. Dengan fungsi append yaitu nambahin dari belakang. Sama confidence-nya juga dan kelas ID-nya juga. Terus yang terakhir itu
kita nampilin langsung. Maaf, ini salah. Oke. Jadi kita nampilin langsung itu menggunakan sebelumnya manggil dulu namanya indexes dari importan CV tadi, kelasnya NMS box sebagai metode untuk menampilkan dari boxnya tadi yang sudah disimpan dengan ambang batas kepercayaan tadi yang variabelnya itu yang angkanya itu 0,5 sebagainya, dan maksimum atau jadi kurang darinya itu maksimumnya sampai 0,4. Terus manggil font itu pakai font Hesley Playlin. Sebenarnya ada banyak sih, cuman pakai yang ini aja yang agak simple, ada simplet sama duplet kayak sepertinya. Terus melakukan perulangan lagi dengan sejumlah box tadi yang udah terdeteksi. Jika benar, jika I itu masuk ke indeksnya, itu bakal nampilin boxnya tadi, menyimpan variabelnya tadi dalam box I-nya, array I-nya. Kemudian tabel import namanya menampilkan colornya, menampilkan kotaknya, dan terakhir ditampilinlah teksnya dengan fungsi itu. Terus ini tuh show itu buat nampilin fungsi buat nampilin jadi gambarnya, hasil dari gambarnya, apa namanya, tempat untuk gambarnya gitu. Jadi misal kalau di run ini tuh gini. Nah, sini tuh ada monitor, laptop, keyboard, sama cellphone yang kedeteksi. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam elegan.